Hello? 18 tahun. Host harusnya 18 tahun. Ini hostnya, bukan aku ya. Bukan aku. Udah, mulai pilih bukunya. Tapi belum ada yang datang. Gak apa-apa, kita pilih bukunya dulu. Kita tungguin dulu. Mesti di-share sih. Harus tungguin dulu, Mama. Kalau nggak ada yang nonton, kita baca ke siapa? Belum ya. Mencari kerja harus ke circle. Harimau Tasmania. Mama, tes itu tuh Tasmania apa? Tes itu apa? Tes itu apaan? Si tes hewan apa? Si tes Tasmania itu apa namanya, binatang kan? Iya, binatang apa? Binatang Tasmania yang ada di Kayak Pulau beruang gitu. Tasmania. Kayak beruang gitu. Gak ada yang nonton nak. Udah malam soalnya, udah pada tidur. 5 menit ya. No. 10 menit. Kalau kemarin tuh mama kasih tahu teman-teman, makanya rame. Cuma kan ini pelajaran. Bukan ini kita keberuntungan Coba ada ya, aja. bagi ke teman-teman. Mencari kerja. Don't worry. Kata bapak kita harus sabar. Menarik. Pilih bukunya aja ya nak, mendingan. Hah? Pilih bukunya. Ini pilih bukunya. Mau yang mana? Apa ya? Tadi aku lagi baca sebentar yang ini, jadi ini yang menarik. Terus ini sama ini. Selanjutnya ntar kita kalau misalnya ada yang nonton, kita tanyain kamu apa, kalau kakaknya jawab, yang kita baca. Oh. Hai. Akhirnya ada yang datang. Bu Nindi. Terima kasih sudah bergabung. Dia ibu-ibu mah. Apa Kak Nindi aja kali ya? Kak Nindi. Takutnya. Halo, terima kasih sudah bergabung. Ayo kita mulai baca. Kita hari ini dulu. Oke. Kita jelasin dulu aja ya. Hari ini kita mau baca buku dari Happy Meal. Ini yang kita mau baca, Happy Meal hari ini dari McDonald's. kita baca si kembar Trito petualangan di Hutan Belantara. Si kembang mengajar badak. Terus ada juga para detektif Neil mengapa bintang berkelip-kelip. Si kembar Trito petualangan di Hutan Belantara. Si kembang ngacak harimau Tasmania. Yang Mia pilih yang pertama. Ya udah Mia bacain. Enggak, maksudnya mau yang dibaca, yang baca apa mama? Mia yang baca. Okay. Yang ini. Yang mana? Oh ini. Dan ini Mia mau baca judulnya. Oke. Ini di sini juga ada si kembar Trito petualangan di hutan belantara. Si kembar mengikuti seekor beruang kutub.
yang seri yang si kembar di hutan belantara, ada juga yang si kembar mengejar penguin, ada juga si kembar menemukan burung dodo. Ini semuanya didapat dari Terus Happy si kembar Meal. menolong lumba-lumba berwarna merah muda. Dan udah segitu doang. Terus pada titik temunya ada dua. Ada mengapa langit berwarna biru, terus bisakah pohon berbicara. Terus di situ ada Bisakah pohon berbicara? yang petualangan kembar Tritop, si kembar dengan Plesiosaurus. Seri yang itu ada juga Ini kembar seri bertemu, dinosaurus. ada juga Zaman dinosaurus. yang makanya ketemu si kembar bertemu Mesospondyus. Ada juga yang makanya bertemu dua Tyrannosaurus. Ada juga yang si kembar melacak Triceratops. Nama yang pertama aku dapat ini yang si kembar bertemu T-Rex. Si kembar bertemu T-Rex. Masa tuh yang datang. Itu kalau misalnya ada yang mau dibaca yang tadi, itu bilang aja ya. Oke. Sekarang saya mau baca dulu. Ini Simbad itu petualangan di hutan belantara. Sini ya. Kembar ngajak mau tas nanti. Nah, bagus dia baca. Hah? Bagus dia baca. Baca apa tuh? Boleh? Enggak usah deh. Nggak usah. Oke. Judulnya Tadi aku udah baca. Si kembar melacak harimau Tasmania. Ini aku udah bacain. Oke, Kecengan dikit. cahaya bulan menyinari dataran yang gelap dan terdengar suara serangga-serangga yang sibuk dari balik rerumputan. Keluarga itu membawa mesin waktu mereka kembali ke Australia 3000 tahun yang lalu. Wow. Mereka berjalan menelusuri dataran berumput dan matahari terbenam. Mengikuti jejak kaki yang mereka harap adalah jejak seekor harimau Tasmania. Dan sekarang mereka mendekati hutan. Sudah dikasih lihat gambarnya dulu. mereka lagi nyari-nyari. Nih, mereka sedang mencari. Nggak banyak yang datang. Iya, udah kemalaman kali. Nggak apa-apa lah. No. Ya udah nggak Apa? Ayo. Sudah seminggu lamanya, namun mereka masih saja. Terus seminggu lamanya mereka mengikuti jejak kaki ini. Ada yang datang. Hai. Halo, Yang Kak datang. Anita. Hore. Terima kasih sudah bergabung. Namun Ayo, baca mereka lagi. masih saja belum menemukan seekor harimau pun. Dan besok mereka sudah harus pulang. Mereka melihat burung kakak tua. Mereka melihat burung kakak tua hitam ekor kuning. Mereka melihat betong Tasmanian kecil yang melompat di samping mereka. Mereka melihat bayi pikmi possum mungil terlucu. Jadi mereka menemukan banyak hewan-hewan. Udah lagi yang datang. Hai. Oke. Terus baca lagi saya. Oh yang ini lucu possum. Ini dia. Lucu banget. Ya, tunjukin. Itu dia hewannya. Namanya apa? Pygmy possum. Pygmy possum. Lucu Oh banget. ya, kita mau tanyain dulu antara Ini dulu, baca dulu. yang Terima kasih Pak Andri. Ayo. Oh ya, antara tiga ini Sudah bergabung. kakak mau baca apa tuh? Mau kita baca yang mana nanti? Setelah ini ya. Iya. Oke. Kita tulis di komen ya kalau ada yang mau. Ini ada yang Oke. beruang kutub, ada yang penguin sama lumba-lumba. Lanjut baca. Ada jus lagi. Begitu mungilnya hingga bisa melingkup di balik selai daun besar. Namun mereka tidak dapat menemukan seekor harimau Tasmania. Meski sudah berusaha keras mencarinya. Masih tak percaya bahwa kita tidak menemukan harimau padahal sudah sejauh ini, kata Alfie. Dan aku kehilangan pesta keberuntunganku. Tulip berkata dengan sedih, setengah tidur. Nih, kasih lihat dulu. Nah, ini terima kasih Bu Devi, Kak Devi sudah bergabung. Suka warna biru. Next baca yang warna biru. Yang ini ya. Oke, Kak. Oke. Habis ini ya.
Oke. Kita bacakan. Iya. Sayang. Tuh, semangat. Ayo. Oke. Dan tulip mempunyai batu kristal kecil yang sangat disukainya. Dan batu itu hilang 3 hari yang lalu. Ya, mereka sedang mencari di seluruh atas pohon mereka, tetapi belum berhasil menemukannya. Aku tahu kita tidak akan menemukan seekor harimau Tasmania saat aku kehilangan kristalku. Jangan percaya jimat ya. Oke. Makasih. Ayo, terima kasih. Itu tidak masuk akal, Tulip. Asya tertawa. Aku yakin itu tidak ada hubungannya dengan kristalmu. Kita hanya tidak beruntung. Masih ada kemungkinan harimau itu akan muncul, kata Profesor Penelope. Kata Profesor Penelope. Anak Penelope kan? Terkadang saat engkau berhenti mencarilah, akhirnya engkau menemukan apa yang dicari. Semuanya akan terasa lebih baik besok pagi. Namun keluarga Treetop merasa agak sedih saat mereka tiba di rumah tuan mereka dan kembali tidur di bawah taburan bintang bercahaya di langit malam Australia. Nah, ini mereka sedang di Australia, di Pulau Tasmania, mencari harimau Tasmania. Lanjut, saya bacanya. Namun saat Profesor Pablo hendak menutup matanya, dia mendengar suara aneh, suara yip-yap yang menakutkan. Agak seperti batuk dan sedikit seperti gonggongan. Harimau Tasmania, kata Profesor Pablo, membuka matanya dan duduk di tempat tidur. Bukan Pablo, jawab Profesor Penelope dengan mengantuk. Lihat, ada burung namdur bersarang di cabang pohon di atas kita. Burung namdur meniru suara makhluk lainnya. Kita sudah mengganggu burung itu, makanya ia mengeluarkan suara untuk menakuti kita. Wah, ditakut-takutin. Suara burungnya yip yap, yip yap. Ditakut-takutin. Terima kasih Kak Rahma sudah bergabung. Banyak yang gabung ternyata ya. Iya. Oh begitu, kata Profesor Pablo dengan kecewa. Memang sih suaranya terdengar agak dekat, namun baru saja Profesor Pablo mulai hampir tertidur lagi, terdengar suara aneh itu lagi. Tapi kali ini sepertinya jauh. Yip yap, Profesor Pablo mengeluarkan telepon. Tidak salah lagi, terlihat 6 ekor harimau Tasmania berjalan keluar dari hutan rimbun mengarah ke pohon tempat keluarga Treetop tidur. Bangun semuanya, bisu Profesor Pablo. Nah, ini dia. Itu burung namdurnya. Burung namdurnya ini. Duduk. Oke, lanjut sayang. Di bawah terang cahaya bulan, mereka bisa melihat makhluk-makhluk itu dengan jelas. Mereka terlihat seperti anjing besar atau serigala dengan belang-belang di punggung dan ekor yang kaku di belakangnya. Nah, ini dia. Ini apa? Binatang apa? Harimau Tasmania. Nah, akhirnya mereka ketemu yang dicari. Iya. Harimau Tasmania. Harimau-harimau itu terdiam di bawah pohon selama berjam-jam, memberi waktu yang cukup lama bagi keluarga Treetop untuk mengambil foto, dan mencatat. Oh, lihat. Wah. Harimaunya naik ke atas pohon. Enggak naik ke atas pohon. Oh enggak, maaf. Mereka di bawah pohon. Di bawah pohon, salah pohon. Keluarga Treetop mendapatkan semua informasi yang mereka perlukan sebelum harimau-harimau itu kembali masuk menembus kegelapan malam. Luar biasa, kata Ted. Seakan-akan para harimau itu tahu bahwa ini malam terakhir kita. Akhirnya semua orang jatuh tertidur lelah tapi senang. Ya, lelah tapi senang sudah bertemu Iya. dicari. Mereka sudah melihat harimau Tasmania. Bahkan Tulip merasa agak terhibur meski sudah kehilangan kristal keberuntungannya. Segalanya akan terasa lebih baik esok pagi. Malam hari di hutan Australia, dahulu kala, di sarangnya di atas tempat keluarga tetap sedang tidur, seekor burung namdur betina melihat sedang mengerami 3 buah telur bercorak. Di atas tanah, tepat di bawah sarang, semua benda kecil berkilau terkena cahaya bulan. Sebuah benda yang 3 hari lalu diambil oleh burung namdur jantan yang mencari benda berkilau untuk menghias sarangnya. Ada yang tahu apa? Apa itu bendanya?
Dan bentarnya adalah jeng 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 jeng. Itu adalah kristal tulip yang hilang. Oh, jadi diambil sama burung namdur ya? Burung namdur telah menjatuhkannya ke atas tanah di bawah sarangnya. Kristal itu akan menjadi benda pertama yang tulip lihat saat turun dari rumah pohon keesokan paginya. Bukankah itu satu keberuntungan? Terkadang ada akan saat engkau berhenti mencarilah, akhirnya engkau menemukan benda itu. Nah, benar juga ya. Terkadang saat engkau berhenti mencarilah, akhirnya engkau akan menemukan benda itu. Nah, iya. Itu kata-kata yang bagus. Mia pernah nggak mengalami itu? Pernah, aku kan kayak Coba punya ceritakan. kayak figur anime gitu. Nah, itu tuh ada partnya yang hilang. Nah, akunya cari kemana-mana belum ketemu. Pas akunya stop cari, aku lihat tes cari-cari dikit gitu, baru ketemu. Aku cari-cari lagi Pas sih. Mia sudah nggak cari, nggak sengaja ketemu ya? Iya. Iya. Pas Mia udah nggak cari, biasanya cari-cari dikit lagi ketemu deh. Nah, ini ada fakta-fakta Asha tentang harimau Tasmania. Jadi Asha mencatat dan memfotonya. Di foto. Harimau Tasmania hidup di seluruh Australia, juga di Tasmania. Mereka hidup hingga tahun 1930-an. Wow, udah lama. Mereka terlihat lebih seperti anjing atau serigala daripada harimau. Namun mereka dikenal sebagai harimau karena belang-belangnya. Nah, sekarang kita mau yang warna biru nih. Ini requestnya request dari Ranita Syafi. Ranita Syafi 3. Oke. Karanita, ini kita mau baca ya buku yang dipilih. Ini aku baca. Mama, gantian. Boleh saya baca ya? Si kembar Tritop petualangan di hutan belantara. Si kembar mengikuti seekor beruang kutub. Wih, salju. Mereka sedang di kutub. Ada yang main salju si tulipnya. Iya. Oh ya, kita bakal kasih tahu karakter-karakternya. Oh iya, boleh disebutkan ya karakternya siapa aja? Nih. Ini keluarga Tritop. Ini ayahnya keluarga Tritop, namanya Profesor Pablo. Kalau ini ibunya Profesor Penelope. Ini si kembar besar, Asha dan Alfie. Kalau ini si kembar yang kecil. Ini Ted dan Tulip. Banyak sekali. Kita lanjut ya. Terima kasih yang sudah like. Salju bersinar indah dan berkilauan ketika cahaya matahari terpantul di atas hamparan es. Keluarga Tritop telah mengubah mesin waktu mereka menjadi mobil salju. Sekarang mereka berpetualang, bukan kembali ke masa lalu, tetapi ke tempat yang jauh, jauh sekali. Mereka pergi ke kutub utara. Wow. Tahu tidak semuanya? Kutub utara itu tuh ada di paling atasnya bumi. Terima kasih Kak tadi yang sudah bergabung. Kak, lanjut baca ya. Hari itu udara begitu dingin dan membuat hidung terasa seperti disengat lebah. Keluarga Tritop sedang mencari binatang darat pemakan daging terbesar di dunia. Binatang itu adalah beruang kutub yang mengagumkan. Tulip sedang mengamati seekor burung hantu salju. Asa sedang mengamati seekor rubah kutub. Alfie sedang mengamati seekor ikan paus pemangsa. Nah, ini mereka karena anak dari ilmuwan, jadi mereka terbiasa mengamati sekitar, mengamati binatang. Terima kasih Kak Sarah sudah bergabung, Kak Fitri. Dan semuanya sudah bergabung juga. Terima kasih. Lihat, kata Profesor Penelope dengan penuh semangat. Ada jejak kaki beruang di depan kita. Profesor Penelope pun mengguguk untuk mengukur jejak kaki beruang itu. Nah, ini Profesor Penelope. Ayo, kita ikuti jejak kaki itu, ujar Ted. Ted berjalan di depan sambil melihat melalui teropongnya. Nomor berapa? Hati-hati, Ted. Profesor Pablo mengingatkan. Beruang kutub memang luar biasa, tetapi sangat berbahaya. Ted mundur sebentar, lalu perlahan berjalan ke depan. Katanya, aku tidak melihat beruang kutub di sekitar sini.
Kulit beruang kutub berwarna hitam. Meskipun terlihat berwarna putih, bulunya sebenarnya transparan, ujar Asha. Di hamparan salju seperti ini, beruang kutub terlihat berwarna putih karena bulunya terkena pantulan sinar matahari. Beruang kutub mungkin sulit ditemukan. Nah, jadi sebenarnya warna bulunya itu hitam, transparan. Tapi karena terpapar sinar matahari dan pantulan salju, jadi kita melihatnya seperti putih. Iya ya. Namun tiba-tiba Ted benar-benar melihat sesuatu. Di atas sana ada seekor induk beruang kutub bersama dua anaknya yang masih kecil. Wah, ketemu nih Lucu. beruang kutubnya. Ini induknya, ibunya, ini anak-anaknya dua. Oh, ada dua. Induknya duduk dengan tenang sambil memperhatikan lubang di atas permukaan es. Dia berharap dapat menangkap seekor anjing laut. Sementara itu, anak-anaknya bermain di dekatnya. Mereka meluncur di atas salju dengan posisi telungkup. Oh, Betapa serunya, kata Profesor Penelope. Seekor induk beruang bersama anak-anaknya. Nih, seru banget mereka mengamati beruang kutubnya. makin seru, makin seru lagi, cuman bukannya seru yang kayak seru bikin seneng gitu ya. Maka serunya kayak berdebarkan gitu. Iya, serunya karena mereka excited, mereka karena tertarik dengan binatang itu. Cuman lihat. Wah, Makin ada kejadian apa makin nih? seru, maksudnya bukan seru seneng ya, maksudnya seru mendebarkan. Ada itu. Salah satu anak beruang itu berlari di atas permukaan es. Sang induk memanggilnya, namun dia tidak mendengarkannya. Anak beruang itu terus berlari dan tiba-tiba ada bunyi suara keras. Lalu ada bunyi yang lebih keras lagi. Biur! Anak beruang itu berteriak ketika permukaan es retak. Minum dulu ya. Lalu dia terjatuh ke dalam air di bawah es itu. Airnya sangat dingin. Gak air dingin ya, Nak? Udah malam, air biasa. Aduh, kasihan, teriak Profesor Penelope sambil melihat melalui teropongnya. Anak beruang itu masih sangat kecil. Mungkin dia belum bisa berenang. Terima kasih Kak Aulia sudah bergabung. Saya lanjutkan baca ya. Apa yang harus mereka lakukan? Sang induk beruang pun panik karena merasa khawatir. Dia segera berlari ke tepi es itu dan memanggil anaknya. Nah, tuh, dia khawatir ibunya. Terima kasih Kak Isti sudah bergabung. Anak beruang itu masih sangat kecil, mungkin dia belum bisa berenang. Apa yang harus mereka lakukan? Sang induk beruang pun panik karena merasa khawatir. Dia segera berlari ke tepi es itu dan memanggil anaknya. Anak beruang lainnya pun sangat ketakutan, lalu naik ke atas punggung ibunya. Haruskah kita pergi menolong anak beruang itu? Tanya Asha. Sebaiknya jangan, jawab Profesor Pablo. Sang induk beruang begitu ketakutan dan dia mungkin akan menyerang kita. Jadi kalau misalnya mau membantu, tapi kan induknya sedang panik ya, Nak. Nanti kalau didatengin dia pikir akan menyerang dia. Padahal maksudnya kan mau membantu ya. Kalau karena dia lagi panik, moodnya bisa jadi gak enak. Kalau moodnya jadi gak enak, dia pikir-pikirnya juga jadi yang gak enak. Ntar makanya bisa diserang. Terima kasih Kak Kartika sudah bergabung. Tunggu, kata Profesor Penelope. Lihat, mungkin sang ibu ingin anak beruang itu belajar berenang untuk pertama kalinya. Rupanya benar, anak beruang kutub itu terus mencepuk-cepuk air. Dia berusaha menggapai tempat yang aman di tepi es. Nah, berhasil berenang deh. Terima kasih, Kak Rahma sudah bergabung. Sementara itu, sang induk memandang dan memanggilnya. Memang, anak beruang yang mencepuk-cepuk air itu tampaknya mulai bisa berenang. Dia terus berenang, lalu dia berhasil mencapai bagian tepi dari es itu. Wah, selamat deh. Akhirnya ternyata jadi belajar berenang. Akhirnya anak beruang kutub itu berhasil keluar dari air. Dia mengibas-ibaskan badannya dan segera berlari kepada induknya. Mereka saling menyentuh kepala dengan lembut. Yeay, Wah. beruangnya selamat. Terima kasih Kak Sukma sudah bergabung. Wah, makanya deh. Iya ya.
Kalau Mereka mau saling like ya. mereka saling menyeduh kepala dengan lembut. Kemudian anak-anak beruang dan induknya kembali berjalan ke sana kemari di atas permukaan es. Warga treetop memperhatikan beruang-beruang kutub itu dan menghilang dari pandangan mereka. Syukurlah, kata Profesor Penelope dengan perasaan kaget. Untung kalian tidak terjun ke dalam air es itu. Melihat anak beruang itu jatuh saja, aku sudah kedinginan. Mari kita pulang. Tahu nggak kalau air di kutub utara dan di kutub selatan itu dingin banget. Kalau misalnya kelamaan di situ bisa frostbite. Frostbite tuh jadi kayak sel-selnya rusak gitu. Karena dingin ya. Karena sangat dingin. Karena dari salju kan, dari es ya airnya Iya. itu. Jadi dingin banget. Terima kasih yang baru bergabung, Mami Iya. Lucy. Terima kasih like-nya, tap-tapnya. Mereka semua pun pulang ke rumah es yang nyaman untuk makan malam. Malam hari di kutub utara. Setelah kembali ke rumah es, kedua profesor itu mencatat jumlah dan habitat beruang kutub. Sementara itu, si kembar treetop bermain seluncuran seolah-olah meluncur turun dari bukit es. Mereka bermain sampai tiba waktunya tidur. Anak-anak manusia memang tidak jauh berbeda dengan anak beruang. Orang tua beruang kutub sama seperti orang tua kita, kata Teh sambil naik ke atas tempat tidur. Kadang-kadang orang tua rewel pada kita, tetapi mereka sebenarnya ingin kita aman. Benar. Ya, dan mereka mau kamu tidur sekarang juga, ujar Profesor Penelope sambil mematikan lampu. Anak-anak beruang kutub itu pasti kelelahan dan sudah tidur nyenyak. Nah, makanya tidur. Sudah tidur. Oh iya, ini ada yang apa tuh? Hari detektif Mungil. Next mau minta dibaca, mau bacanya yang mana? Ya, boleh baca faktanya. Fakta yang ditemukan Asya tentang beruang kutub. Kulit Ini fakta yang ditemukan oleh Asya. Lihat, Dia beruang suka kutub. mencatat dan memfoto. Kalau beruang kutub berwarna hitam dan meskipun bulu mereka terlihat berwarna putih, sebenarnya bulunya transparan. Kata kutub utara atau Arctica berasal dari kata Yunani Arctos. Arctos artinya beruang. Beruang kutub merupakan binatang darat pemakan daging. Pemakan daging terbesar di planet bumi. Selesai Oh iya, ceritanya. kalau misalnya ada yang mau Terima kasih, semoga suka ya Kalau misalnya Kak Rania yang sudah minta buku ini. Kalau misalnya ada yang mau minta dibacain satu dari sini, boleh ya, dibacain dulu nih. Ini kalau ini saya detektif mungil. Ini mengapa bintang berkelap-kelip? Kalau ini bisakah pohon berbicara? Ini tokohnya beda ya sama yang tadi. Kalau nama ini mengapa langit berwarna biru? Kalau ada yang mau dibacain, komen ya. Boleh pilih ya, mau yang mana bukunya. Tadi mana aja pilihannya? Ini. Yang warna biru, yang warna hijau, ataupun hitam. Sambil menunggu. Terima kasih Kak Oza sudah bergabung. Sambil menunggu bisa dibacakannya tokoh-tokohnya di mana Kak? Di depan ya. Kalau di sini tokoh-tokohnya, bapaknya namanya Ai. Nah, ini ada ayah sama ibu. Terus yang petua ada Oli. Terus ada tiga dan yang apa tuh? Ya boleh baca di sini. Termuda adalah Bo dan peliharaan mereka namanya si Kumbang. Si Kumbang, mereka punya peliharaan namanya si Kumbang. Mereka tuh orang-orang kecil gitu. Jadi mereka ini orang-orang kecil tuh, lihat. Mereka lebih kecil dari buku. Mereka hidupnya di mana nak? Di rak buku ya? Di rak buku. Iya, mereka hidupnya di rak buku. Oke. Ada yang mau pilih bukunya atau kita bacain aja? Kalau misalnya ada yang mau baca, kalau ada yang mau pilih, bilang di komen ya. Oh iya, aku mau kasih tahu sesuatu. Ini
apa tuh yang Terima kasih Kak Fitri sudah petualangan keluarga bergabung. Tritop ini tuh ada kayak puzzle gitu di sininya. Lihat, kalau di connect jadi begini, kayak puzzle Wah, gitu. itu kalau satu seri ya nak? Nggak tahu, iya satu Iya, seri. jadi gambar apa ini? Jadi gambar Tritop. Oh tuh, kelihatan nggak? Jadi dari beberapa buku bisa membentuk Tritop. hewan dinosaurus ya? Ini Tritop. Oh, tritop, Iya. hewan tritop. Namanya Tritop lagi. Triceratops. Triceratops. Salah ya. Tritop. Triceratops itu salah satu dari dinosaurus. Apa kita baca yang dinosaurus aja? Tapi itu bukan ya? Oh, itu bukan. Itu kalau keluarga Tritop yang dinosaurus ya. Yang kemarin kita baca ini mah enggak? Yang ini. Ada yang request sih. Kita dari request. Kita baca aja dulu. Misalnya semenit lagi, kita tunggu semenit lagi deh. Gimana teman-teman? Mau ini enggak? Ini judulnya Emang kita tunggu semenit Mengapa lagi Bintang Berkelap-kelip? Kita tunggu semenit lagi deh. Oke. Mia pengen Mia minta teman-teman untuk memilih mau dibacakan yang mana. Iya, kita tunggu Ditunggu semenit ya, lagi 1 menit. Sambil nunggu, kita ngapain ya, Ma? Tadi mana aja bukunya pilihannya? Ini ada banyak bukunya. Yang itu aja. Yang seri ini. Yang detektif mungil. Ini semuanya penulisnya Cressida Cowell ya. Ini ada. Jadi ini untuk yang baru bergabung, buku ini dari McDonald's. Bisa didapatkan dari Happy Meal. Oh ya. Happy Meal kan dapat bonusnya itu mainan atau buku. Nah, Mia selama ini dia koleksi buku-bukunya. Jadi kalau beli Happy Meal, dia ambilnya pilihannya buku. Aku mau bacain lagi ya. Aku mau bacain ulang itunya ya, judulnya. Pertama, ada Bisakah Pohon Berbicara. Yang kedua adalah Mengapa Langit Berwarna Biru. Sama yang tiga ini nih, Mengapa Bintang Berkelap-kelip. Teman-teman mau dibacakan yang mana? Kali ini Mia yang membacakan ceritanya. Oke. Ya apa Mama? Ya. Ya, oke. Udah semenit nih. Udah semenit. Gimana? Apa Mia aja yang pilih? Atau Mama yang pilih? Mau dipilih sama audiens nih sebenarnya aku. Belum ada. Iya. Mama. Ya. Kita kan waktu itu sama Ranita Syafi 3. Itu kan dia minta kita pertamanya kita baca yang warna biru. Nah, ini juga ada kebetulan ada warna biru juga. Kita baca yang ini saja deh. Oke, boleh. Ini ya, jadinya yang dipilih sama Mia bukunya yang berwarna biru juga. Judulnya Mengapa Langit Berwarna Biru. Pas itunya warna biru. Iya. Oke, yang mau baca? Oh, Mama yang baca. Oke, Mia maunya Mama yang baca nih. Oke, mari berkenalan dengan para detektif mungil. Ini dia. Mereka lebih kecil dari buku dan tinggal di rak buku. Para detektif mungil memang sangat kecil, tapi rasa ingin tahu mereka sangat besar. Itu sebabnya mereka hidup di rak buku. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Nah, ini ada ayah, ada ibu, ada Oli, ada Tiga, dan Bo, adik kecilnya dengan peliharaannya si Kumbang. Oh, ada yang kasih like. Terima kasih yang sudah kasih like.
Nilai kita jadi bertambah, Mah. Jadi 594. Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman semuanya, kakak-kakak. Saya mulai baca ya. Pada suatu hari yang cerah dan indah, Bo kecil mengajukan pertanyaan yang sangat besar. Mengapa langit berwarna biru? Kenapa ya? Bonya bertanya nih kepada Bertanya. mereka. Mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya, kata ibu. Jadi mereka kalau ada pertanyaan mereka lalu masuk ke dalam buku. Tapi supaya bisa balik lagi, mereka diikat oleh benang. Jadi masuk ke dalam buku, tapi nanti mereka tetap bisa keluar lagi. Jadi para detektif mungil memanjat rak buku. Ibu pun memilih buku berjudul Elang Atlantik. Elang Atlantik. Ayah mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Mereka pun melompat tepat di atas sarang elang, jauh di atas tebing langit. Nah, ini dia nih, mereka sudah sampai. Ayah menganggukkan kepalanya kepada elang itu dan elang itu segera mengambil benang merah ayah dengan cakarnya. Dia membungkuk agar para detektif mungil bisa naik ke atas punggungnya. Wah, Apakah elang ini akan terbang tinggi? Tanya Bo dengan gugup. Si Kumbang takut ketinggian. Kamu dan si Kumbang bisa mengemudikan elang itu, sahut ibu. Kamu tidak akan merasa takut kalau kamu yang memegang kemudi. Keluarga mungil segera naik ke atas punggung elang. Wah, mereka terbang bareng elangnya. Semuanya kecuali Oli. Seharusnya aku yang mengemudikan elang itu, ujar Oli terdengar kesal. Aku kan anak tertua. sebentar, Mama. Oke. Kenapa? Benar nggak? Cepat naiklah Oli, seru ayah. Kalau tidak kamu akan ketinggalan. Elang tidak akan menunggu detektif mungil yang sedang merajuk. Oli baru saja meraih benang merah saat elang mulai terbang ke udara. Wah, jadi dia ketinggalan nih si Olinya nih. Iya. Terima kasih Kak Eva sudah bergabung. Cepat pegang tanganku, seru Tiga saat Oli memanjat benang merah itu. Dia pun berhasil naik ke atas punggung elang di samping para detektif mungil lainnya. Elang itu terus naik, terbang ke atas. Wah, seru ya. Jadi mereka terbang bersama elang. Semakin lama semakin tinggi, melintasi awan putih halus dan memasuki langit biru yang cerah di atasnya. Kalau kita terbang ke atas langit, mungkin kita bisa tahu mengapa langit berwarna biru, kata Bo. Setelah Bo berkata begitu, awan di sekitar mereka menjadi semakin tebal dan gelap. Lalu hujan mulai turun. Oh my. Ya, sapa-sapa. Sekarang kita tidak akan pernah tahu mengapa langit berwarna biru. Semuanya yang baru datang. Hai. Hai Terima semua yang baru datang. Banyak nih yang datang. Jadi El nggak bisa sapa-sapa dengan cepat. Iya. Sekarang kita tidak akan pernah tahu mengapa langit berwarna biru, ujar Oli sambil membuka payungnya dengan murung. Dia memayungi para detektif mungil yang sedang berhimpit di bawah panggung bersamanya. Sebenarnya, kata dia sambil tersenyum, mungkin kita memang memerlukan sedikit hujan. Setelah hujan ada apa? Pelangi. Apa alasannya? Tanya Oli dengan kesal. Ibu segera menuju ke arah depan. Karena sinar matahari dan hujan membuat pelangi. Saat para detektif mungil bersama-sama, saat mereka semua melihat busur warna yang indah membentang di langit di depan mereka. Ibu segera menyuruh Bo mengarahkan elang menuju pelangi itu. Pelangi menyimpan petunjuk mengapa langit berwarna biru, ibu menjelaskan. Ketika elang itu terbang di bawah pelangi, ibu menunjuk ke atas. Ini mereka mendekati pelangi. Cahaya matahari terdiri dari 7 warna seperti pelangi ini.
Warna-warna itu menembus udara dalam bentuk gelombang-gelombang. Ayah melanjutkan penjelasan tentang pelangi. Gas-gas di atmosfer bumi menyebarkan gelombang-gelombang cahaya ini ke segala arah. Karena gelombang biru adalah gelombang terpendek dan terkecil, warna birulah yang paling banyak tersebar. Itu sebabnya kita sering melihat langit berwarna biru. Nah, itu karena gelombang cahaya birunya yang paling banyak tersebar. Jadi kita melihat langit itu berwarna biru. Tetapi tidak sekarang, sahut Tiga. Langit sudah berubah menjadi gelap. Tiba-tiba petir besar menyambar dan disusul oleh bunyi guntur yang memekakkan telinga. Elang itu sangat terkejut dengan bunyi guntur itu, sehingga menjatuhkan benang merahnya. Namun ketika benang itu terlepas, Tiga yang cerdik segera mengaitkan ujung benang ke payung Oli. Nah, untung Tiganya sigap ya. Tiga menarik benang itu 3 kali dengan kuat, sehingga keluarga detektif mungit terbang melintasi langit yang mengerikan itu. Mereka pun kembali ke tempat yang aman di rak buku mereka sendiri. Nah, mereka sudah keluar dari bukunya. Satu lagi pertanyaan terjawab, kata ayah. Sekarang kita tahu mengapa langit berwarna biru. Halo semua yang sudah join. Untung saja ada aku yang menyelamatkan hari ini dengan payungku, sahut Oli dengan bangga. Aku yang menangkap benang itu, potong Tiga dengan cepat. Dan Bowo yang mengemudikan elang itu. Kok bisa-bisanya kamu yang menyelamatkan kita hari ini? Tapi Oli tidak mendengarkannya. Aku selalu menyelamatkan hari-hari kita, jawab Oli dengan perasaan puas. Karena aku anak tertua. Wah, si Olinya merasa dia yang menyelamatkan. Ya. Selesai deh ceritanya. Nih, kalau ini dia ada juga di belakang bukunya ini. Anak-anak bisa membuat cerita sendiri. Nah, ini dikasih pembuka ceritanya. Nanti bisa dilanjutkan. Dan ini juga ada bisa kayak bikin games cerita gitu. Sendiri. Iya. Cari dan temukan. Dapatkah kalian menemukan si kumbang yang bersembunyi di balik awan? Nah, ini manakah si kumbang? Mencari si kumbang. Hewan piaraannya Bo ya, piaraannya mereka. Dia bisa ketemu nggak? Nah, itu dia si kumbangnya. Di sini juga ada ayah menggambar pelangimu sendiri. Nah, yang terakhir ada bagian yang untuk anak bisa menggambar pelangi. Itu seru ya bukunya ya. Jadi ada cerita, terus ada gamesnya juga, ada bagian anak bisa menggambar membuat cerita sendiri. Nah, kalau ini pertamanya pembuka ceritanya. Nih, pembuka cerita. Gunakan kalimat ini sebagai pembuka cerita karangan kalian sendiri. Tidak ada aturan dalam mengarang. Silakan bebas mengarang sesuka hati. Anak perempuan itu tidak percaya saat melihat apa yang menunggunya di ujung pelangi itu. Nah, bagi teman-teman yang suka bercerita bisa melanjutkan ceritanya deh. Mama, aku udah ngantuk. Iya, teman-teman, maaf ya, sudah malam nih, sudah waktunya Mia tidur. Mia besok masuknya siang, jadi makanya kami bisa melakukan live gitu, karena Mia sudah beristirahat juga. Hari ini juga 2 hari dari kemarin Mia juga libur, jadi bisa beristirahat. Nanti insya Allah kami akan melakukan live lagi, tapi waktunya lebih cepat ya, nggak semalam ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung ya. Dadah. Terima kasih like dan tawarnya dan lain-lain. Terima kasih. Dadah. Di sini ya. Live akan diakhiri di hitungan ketiga.